Capil, kembali lagi di salah satu program Surga Loka kita yang paling keren, yaitu Mata Surga Loka. Yaitu, mau tanya dong Surga Loka? Boleh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya harus selalu sehat, semangat, dan tetap bahagia ya. Nah, episode kali ini Tria nggak sendiri lagi, karena Tria sudah ditemani sama narasumber kita yang paling keren ini, yaitu Mas Fares. Halo. Nah, Fares ini nanti akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim Surga Loka untuk episode kali ini. Dan langsung aja ya Mas. Oke, langsung aja. Kita ke pertanyaan pertama, yaitu dari Kak @WHY Tias 12. Cara update kakak habis menikah gimana ya Min? Untuk Kak WHT Tias, ini kan agak kompleks ya, masih kompleks. Update kakak setelah menikah. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini itu yang menikah itu orang mana? Maksudnya istrinya orang mana, suaminya orang mana? Kalau sama-sama Surabaya tapi beda kelurahan kecamatan, beda alamat. Mungkin suaminya paling nggak pertama itu bikin kakak baru dulu di alamat sendiri, atau mau pindah alamat juga nggak apa-apa. Pokoknya suaminya tuh bikin kakak baru dulu. Setelah suaminya punya kakak baru, terus baru istrinya melakukan pindah ke kakak suami. Kalau masih dalam lingkup kota, pindahnya pindah dalam kota. Kalau istrinya orang luar Surabaya, berarti namanya pindah masuk Surabaya. Itu harus punya namanya SKP WNI dari daerah asal. Oh, tuh. Ya, begitu ya Kak WHY. Iya, Harus ada SKP WNI. Kalau dari luar Surabaya. kota. Ya. Yang kedua ada dari @byddff. Halo Min, mau tanya nih terkait pernikahan nonis. Jika ingin melakukan pendaftaran, bagaimana ya dengan kasus beda domisili atau provinsi? Salah satu pasangan bukan warga Surabaya, memerlukan berkas apa saja dari domisili asal? Kalau untuk pernikahan itu meskipun beda kota antara suami atau istri, paling enggak itu salah satunya itu warga Surabaya itu bisa. Meskipun mungkin suaminya orang Surabaya terus istrinya orang Gresik, atau kebalikannya, istrinya orang Gresik, istrinya Surabaya, suaminya Gresik. Pokoknya salah satu ada yang Surabaya bisa kok melakukan pencatatan akta perkawinan di Surabaya. Syarat-syaratnya ya sama sih. Tadi surat dari pemuka agama, surat keterangan dari pemuka agama, terus KTP 2 orang saksi, terus apalagi tadi ya, tadi pokoknya lengkap kok, ada, dilihat aja di Instagram highlight Instagram swargaloka.sub, di highlight namanya, highlightnya ketan kolak. Nah, itu persyaratan-persyaratannya, semua pertanyaan lengkap ada di situ. Langsung aja buka di highlight di ketan kolak. Oke, yang pertanyaan selanjutnya dari @kristasia buea. Min, pengurusan akta pernikahan bagaimana? Pasangan beda kota tapi nikah di Surabaya. Sama sepertinya ya, sama. Bisa langsung di highlightnya itu tadi ya. Iya, pokoknya kalau beda kota, pokoknya salah satu pasangannya itu orang Surabaya bisa melakukan pencatatan di Surabaya. Intinya begitu sih. Ya, ini ada pertanyaan dari @ratna_aslan. Kak, kalau mau ubah tanda tangan di KTP apakah bisa? Untuk ubah tanda tangan sih sebenarnya bisa, tapi kita juga harus lihat dulu alasan untuk ubah tanda tangannya. Jadi nanti kakaknya bikin surat pernyataan tentang alasan kenapa ingin merubah tanda tangan. Nanti bisa aja langsung ke Siola, nanti ke loket YUB untuk ke petugas, supaya nanti bisa dicek lagi sama petugas dan diinterview lebih lanjut terkait kenapa kok mau ubah tanda tangan. Nah, gitu aja. Gitu ya Kak Ratna Aslan. Dan ini ada pertanyaan dari @Elizabeth Ratslet. Selamat pagi Min, maaf saya mau bertanya. Untuk pengurusan KTP saya yang hilang, apakah bisa diurus secara online dan apa saja syaratnya? Terima kasih.
Untuk Kak Elizabeth bisa banget pengurusan KTP hilang lewat online. Nanti bisa langsung aja ke website kita di Klampit New Generation. Ada websitenya di warga.klampit.dukcapil.go.id. Nanti bisa pengajuan di sana, pengajuan KTP hilang. Syaratnya itu cuma surat kehilangan dari kepolisian atau sama kakak kalau ada. Kalau ada masih ada kakaknya bisa sama kakak. Itu aja sih. Atau fotokopi KTP. Bisa Kak Elizabeth ya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari @husnul. Halo Min, saya Husnul. Izin bertanya untuk pindah dalam kota, apakah bisa langsung datang ke gedung Siola aja ya? Terima kasih. Untuk pindah dalam kota nih Kak Husnul, mohon maaf nih kalau untuk pindah dalam kota nggak bisa ke Siola. Untuk pindah dalam kota itu kan harus ke kelurahan masing-masing. Jadi misal Kak Husnul ini mau pindah ke kelurahan Wonokromo ya harus ke kelurahan Wonokromo. Alamatnya di sana ya harus ke kelurahan yang ada di alamat tersebut. Nanti kan soalnya nanti untuk pindah dalam kota kan harus ada namanya outreach dari pihak kelurahan. Jadi yang ngecek bener nggak sih orang ini punya tempat tinggal di sini, layak nggak, atau emang bener nggak ini rumahnya, nanti dicek semua sama pihak kelurahan. Makanya nggak bisa pindah mengajukan ke Siola, harus mengajukan ke kelurahan tujuan. Ya. Tidak bisa ya Kak Husnul, bisa langsung ke kelurahan yang akan dituju. Nah, ini ada dari @27 Agung W. Untuk mengurus pindah surat pindah domisili bagaimana? Mungkin ini maksudnya surat pindah domisili itu mungkin kakaknya ini mau pindah ke luar Surabaya mungkin ya. Mungkin ya. Jadi kalau untuk Kak Agung ini mengurus surat pindah keluar, nanti bisa langsung saja ke kelurahan, kecamatan, bawa kakak aja. Terus kalau mau online juga bisa mandiri, bisa langsung ke aplikasi Klampit New Generation di websitenya. Itu nanti mengajukan namanya permohonan pindah keluar Surabaya. Syaratnya cuma kartu keluarga aja, nanti bakal dapat namanya itu hasilnya itu SKP WNI, surat pindah warga negara Indonesia untuk ke tujuannya pindah tadi. Kalau di kakaknya itu masih ada orang, misalkan kan misal Kak Agung ini di kakaknya ada orang tuanya, terus yang mau pindah ini Kak Agung aja. Nanti mengajukannya nanti dapat SKP WNI sekaligus dapat kakak baru yang udah nggak ada nama Mas Agungnya. Iya. Jadi tinggal kakak baru yang ada cuma nama orang tuanya, tinggal nama orang tuanya. Jadi enak. Ya. Bisa langsung di websitenya ya Mas Agung gitu. Nah, ini ada dari @M.Sima. Selamat siang, apakah saya bisa urus surat pindah tempat secara online? Pindah kemana dulu ini? Kalau pindah keluar tadi kayak Mas Agung bisa secara online. Tapi kalau untuk pindah dalam kota atau seperti yang tadi ini, ya. Terus atau pindah masuk dari luar ke Surabaya nggak bisa online, harus ke kelurahan tujuan ya. Begitu ya Kak @Sima. Ini lagi ada dari @Kun Syafi'i. Min, ada hotline WA untuk konsultasi. Mohon maaf untuk Kak siapa tadi? Syafi'i. Untuk Kak Syafi'i kita belum ada hotline untuk WA, tapi kalau mau tanya-tanya bisa langsung DM aja ke Instagram @takondukcapil. Atau kalau mau telepon juga bisa ke call center kami di 031 9925 4200. Ya. Bisa langsung di DM atau telepon ya Kak Kun Syafi'i. Nah, ini yang terakhir ada dari @Rizal GRRN. Selamat sore, apa saja syarat perbaikan nama di KTP atau KK yang sesuai dengan akte? Terima kasih. Ini dalam konteksnya penyesuaian nama dengan akte. Apa saja perbaikan nama di KTP KK sesuai dengan akte? Terima kasih.
Jadi ini perbaikan nama, misal syaratnya ya untuk perbaikan nama di KTP dan KK ya cuma akte sih. Jadi misal kalau di akte udah sesuai tapi di KK nggak sesuai, ya nanti tinggal mengajukan perubahan biodata dengan melampirkan akte kelahirannya. Nah, udah beres gitu aja sih. Dilihat dulu mana yang benar Iya. dari yang mau diperbaiki, begitu ya. Kalau aktenya salah, masih salah ya aktenya harus dirubah. Harus diubah semua. Iya. Ya. Baru kalau aktenya udah benar, baru bisa merubah KK dan KTP sesuai dengan akte tadi. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari Sobat Dukcapil ya. Udah gak kerasa banget, tadi kita udah 15 menit dan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Dan terima kasih ya Sobat Dukcapil atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan diajukan kepada kami. Semoga penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Kalau misalnya ada yang jawaban dari Mas Fares tadi itu kurang jelas dan kurang memenuhi rasa penasaran kalian, itu bisa langsung tanyakan di DM dari Instagram @dispadukcapil.sby atau di @takondukcapil, atau kalian bisa menghubungi nomor call center kita seperti tadi di 031 99 25 4200. Dan jangan lupa juga di follow untuk semua akun media sosial kami supaya Sobat Dukcapil tidak ketinggalan info-info terbaru yang kami update terkait dengan informasi administrasi kependudukan. Sekian dari aku dan Mas Fares, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.